dipaparkan oleh Umi kita, mulai dari nama kakak ya, asal universitasnya hingga apa tujuan ibu di sini gitu kan. Nah baik abang-abang dan kakak sekalian, seperti tadi yang dikatakan oleh Umi, ini adalah kelas 8D1, diharapkan bukan hanya kepada Umi atau guru-guru lainnya, ibu juga mengharapkan abang dan kakak mampu bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan aktif. Abang-abang dan kakak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Abang-abang dan kakak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan suatu jadi abang-abang kakak sekalian, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan satu dasar kepercayaan bagi orang-orang mukmin. Karena beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang
dan membawa pengikutnya untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Nah, ketika pengejaran Raja Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berhasil menyelamatkan diri melewati laut merah menggunakan tongkatnya ya untuk membelah lautan tersebut. Ketika Fir'aun itu mengejar Nabi Musa alaihissalam, ternyata Fir'aun tidak berhasil kan? Raja Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam karena laut merah kembali seperti sedia kala ya kan? Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya berhasil menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun, untuk sementara waktu Nabi Musa alaihissalam menitipkan kaumnya kepada saudaranya. Siapa saudara Nabi Musa? Ya, Nabi Harun alaihissalam. Nah, pada saat beliau itu menitipkan kaumnya, Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai atau Bukit Tursina. Selama 30 hari beliau berpuasa yang kemudian digunakan menjadi 40 hari. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam berupa turunnya kitab Taurat. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur. Zabura itu asal katanya dari Zabura, Yazburu, Zabur yang artinya menulis. Kembali lagi, abang dan kakak ada yang tahu sejarah turunnya kitab Zabur? Ya, jadi sejarah turunnya kitab Zabur ini dikisahkan turun setelah Nabi Daud alaihissalam berhasil melawan Jalut. Jalut atau Goliat? Iya, Goliat. Siapa Jalut atau Goliat ini, Bang? Pemimpin tentara Palestina. Nah, pada saat itu Nabi Daud yang usianya cukup muda pernah suatu kala mengiringi pasukan tentara Bani Israel yang dipimpin oleh siapa, Bang? Siapa, Kak? Talut. Ya. Talut. Dalam kisah Israiliyat, ternyata Nabi Daud alaihissalam berhasil melawan Jalut atau Goliat. Dia terbunuh menggunakan kenapa? Ya. Nah, seiring berjalannya waktu lambat laun, wafatlah si Raja Talut ini tadi. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikan Talut. Kemudian suatu ketika Nabi Daud alaihissalam ini tadi mengasingkan diri sembari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pengasingannya itu Nabi Daud alaihissalam memperbanyak lisannya untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertasbih. Nah, pada saat momen itulah Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Lalu kemudian diturunkan wahyu berupa turunnya kitab Zabur. Kemudian yang ketiga ada sejarah turunnya kitab Injil. Abang dan kakak yang tahu? Tahu? Jadi abang dan kakak sekalian, pada masa itu Nabi Isa alaihissalam berusia 13 tahun dan beliau mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali pulang. Dari mana? Dari negeri Mesir menuju ke Baitul Ilya atau apa? Yerusalem, Palestina. Nah, bersama ibunya Nabi Isa alaihissalam menjumpai sepupunya, yaitu Nabi
Nabi Yusuf. Ada Yusuf, ada Yunus. Nabi Yusuf alaihissalam dengan menunggangi keledai. Lalu sampailah beliau ke Baitul Ilya atau Yerusalem. Nah, seiring berjalannya waktu masuklah usia Nabi Isa alaihissalam tepat pada usia 30 tahun, di mana Injil itu diturunkan. Mengacu pada kisah Nabi Isa alaihissalam yang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi itu diangkat, Injil tetap turun. Injil tetap turun pada saat Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Jazir dalam sebuah kitab At-Tarikh. Dalam sebuah kitab At-Tarikh, sebagaimana pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Para Nabi dan Rasul. Nah, disebutkan juga Injil itu turun pada malam ke-18 di bulan Ramadan, sekitar 1050 tahun setelah turunnya kitab Zabur. Nah, sekarang di sini ibu akan memberikan tugas kepada abang dan kakak sekalian. Sebelumnya ibu akan membagi jadi 3 kelompok saja. Meja yang ini dan meja yang itu kelompok 1, ya kan? Kelompok ini dan kelompok ini jadi kelompok 2. Kakak dan kelompok yang belakang kelompok 3. Kemudian itu ada sisa 1 ya? 1 itu membaur ke kelompok 2 dan kelompok 1 ya, abang dan kakak. Ya. Silakan. Silakan Pak. Silakan abang dan kakak. Saya buka kelompoknya. Jaga suara ya Bang, Pak. Mohon kondusif ya.
Yang pertama, kitab Taurat. Apa makna atau isi kandungannya? Mulai dari kelompok 1. Taurat berisikan 10 pokok peraturan. Peraturan atau perintah. Kayak manggil arsil. Wow.